Kekristenan adalah satu-satunya ajaran yang berbeda dengan ajaran-ajaran yang ada di dalam dunia ini. Kalau ajaran-ajaran di dalam dunia ini selalu cara pandangnya seperti manusia. Kalau kamu salah, ya kamu harus bayar kesalahan kamu. Apapun yang kamu bisa usahakan, nanti Allah akan membalas apa yang kita kerjakan. Kebaikan-kebaikan kita, hukum-hukum yang Dia mau kita lakukan. Nanti Tuhan akan berikan keselamatan karena Dia ngelihat perbuatan kamu. Tapi ajaran yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, Allah itu gak bisa diatur sama manusia. Kamu salah, kamu harus mati. Kamu gak bisa bayar Tuhan. Tuhan Yesus ajarin kita itu. Kecuali kebaikan, kasih Tuhan, anugerah, pemberian, kemurahan hati, kasih karunia diberikan Allah buat orang yang gak layak menerimanya. Itu adalah kita. Tuhan Yesus memberitahukan itulah Allah kita. Allah yang berdaulat, Dia gak bisa diatur sama manusia. Kita ditawarkan menerima pengampunan dari Tuhan melalui Tuhan Yesus Kristus yang mati untuk mengorbankan dirinya buat kita. Masuk akal ya? Masa ada Allah yang seperti itu? Gengsi dong, gak mungkin. Kalau kita gagal mengerti apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang kasih karunia Allah kepada dunia, kita akan gagal menjadi orang Kristen. Kita akan tidak punya kuasa untuk bisa juga mengasihi orang lain. Saya dulu menjadi orang Kristiani. Sejak saya SMP, saya dibaptis. Tapi saya tetap menjadi orang yang munafik, orang yang hitung-hitungan. Boro-boro saya bisa mengasihi musuh-musuh kita, orang yang menyakiti kita. Enggak, saya dendam orangnya. Enggak bisa saya lakukan itu. Itu di luar sifat alami saya. Saya selalu membenarkan diri saya dan saya pikir enggak apa-apa. Nanti aja tunggu saya mati. Tuhan akan selamatin saya, kan Tuhan Yesus mati buat kematian saya. Padahal maksud Tuhan adalah mati bagi dosa kita, mati bagi tubuh kita, menyangkal diri. Ya sekarang saat kita menerima Dia, percaya akan pekerjaan-pekerjaan Tuhan untuk menyelamatkan kita. Harus sekarang, kalau enggak nanti kita mati udah terlambat. Ketika saya mengerti benar-benar apa kasih Tuhan, dengan cara merenungkan firman Tuhan, membawa firman Tuhan itu terus. Bahkan ketika saya tidur, saya terus memikirkan apa yang Tuhan katakan. Tuhan Yesus kan mengajar dengan perumpamaan. Jadi supaya orang tuh gak sembarangan mengerti. Dari situ saya tahu, oh Tuhan itu cara kerjanya tuh begini. Hatinya itu seperti ini, pikirannya itu seperti ini. Ketika saya tahu itu, saya mengerti itu, kayak ditelanjangin gitu. Diri saya siapa? Aduh, Tuhan kok baik sekali ya. Saya bisa ngelihat kesombongan diri saya dan kejahatan saya. Saya masih berdosa, saya gak bisa jadi kudus. Nah disitulah Tuhan mulai bekerja. Dari Tuhan bekerja itu, saya belajar untuk mematikan diri saya. Boro-boro kalau dulu saya bisa mau membagikan pengalaman-pengalaman hidup saya akan tutup-tutupin supaya kelihatannya saya tuh baik. Kelihatannya saya tuh hebat. Saya tutup-tutupin semua dosa saya, keadaan suami, anak-anak saya tuh seperti apa. Mana mungkin saya bisa sharing di tempat umum seperti ini. Bikin malu saya, iya. Saya harus mematikan kedagingan saya yang maunya ditinggikan. Mau dilihat bagus, dilihat baik. Saya mau dilihat bagus, dilihat baik. Karena Tuhan mengubah saya. Itu semua karena Tuhan. Dia yang memampukan saya untuk melakukan ini. Jadi apa yang kita lakukan, yang Tuhan suruh itu yang gak mungkin punya buat kita. Gak mungkin saya mengasihi musuh-musuh saya, itu kan di luar dari sifat alami saya. Tuhan mengampuni orang yang nyakitin saya, itu kan susah, gak bisa. Tuhan yang bikin kita bisa. Yang penting kita ikutin aja, taat aja. Saya juga punya pengalaman yang saya berantem sama teman saya, teman baik saya dulu. Sampai sekarang juga kita gak pernah komunikasi lagi. Tapi saya udah bilang, minta maaf. Saya sudah katakan, saya salah. Tapi reaksi orang lain itu bukan urusan saya lagi. Karena kan Tuhan bilang, kamu lakukan mengampuni dan mengakui dosa kamu. Untuk orang lain punya respon atau apa, dia bagaimana, itu bukan urusan kita. Masing-masing kita punya tanggung jawab sendiri untuk mengikuti Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.